Status tersangka ditetapkan kepada Gisel setelah polisi melakukan gelar perkara dan 2 kali memeriksa mantan istri Gading Martin tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, bahkan Gisel pun mengakui bahwa memang dirinya yang berada di dalam video syur berdurasi 19 detik. Begitu pula dengan pria berinisial MYD tersebut. Mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Setelah melalui proses yang cukup panjang, tabir kasus video syur diduga mirip Gisel akhirnya tersingkap. Ya, kemarin pihak kepolisian telah menetapkan Gisel sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Tak hanya Gisel, polisi juga menetapkan pria berinisial MYD yang diduga merupakan pemeran pria dalam video syur yang menghebohkan tersebut sebagai tersangka. Status tersangka ditetapkan kepada Gisel setelah polisi melakukan gelar perkara dan 2 kali memeriksa mantan istri Gading Martin tersebut. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, bahkan Gisel pun mengakui bahwa memang dirinya yang berada di dalam video syur berdurasi 19 detik. Begitu pula dengan pria berinisial MYD tersebut. Hasil dari forensik memang sudah keluar. Kemudian pengembangan yang dilakukan oleh tim penyidik terhadap saudari GA yang dalam pemeriksaan, juga ada saudara MYD, inisialnya MYD, juga kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian ada beberapa pengumpulan alat bukti yang lain, bukti-bukti dari hasil keterangan saksi ahli yang ada, juga keterangan daripada si saudari GA maupun saudara MYD. Saudari GA mengakui dan juga saudara MYD mengakui bahwa memang itu yang ada di video tersebut yang beredar di media sosial, ya, itu adalah dirinya sendiri. Hasil gelar perkara yang kita lakukan kemarin menaikkan status yang tadinya saksi terhadap saudari GA dan saudara MYD sebagai tersangka. Udah ditanya-tanyain, kita jawab sebisa kita seperti biasanya. Terus sekarang udah selesai ya? Udah, tadi ada berita acara pemeriksaan tambahan aja. Dibantu dengan baik juga sama prosesnya ya. Terima kasih. Sementara itu polisi menjelaskan menurut pengakuan Gisel, video tersebut dibuat pada tahun 2017 di sebuah hotel di Medan. Sebelumnya, Gisel sempat datang kepada pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam sebuah konsultasi dan mengaku bahwa telah kehilangan handphone miliknya 3 tahun yang lalu. Tak hanya itu, Hotman menambahkan bahwa Gisel telah menghapus sesuatu di dalamnya. Kontras dengan fakta yang ada saat ini, sebelumnya Gisel sempat menampik bahwa pemeran wanita dalam video syur yang menghebohkan itu adalah dirinya. Hal tersebut ia sampaikan lewat sambungan video call secara eksklusif kepada tim Silet saat berlibur ke Sumba beberapa waktu lalu. Lantas, benarkah bahwa yang dimaksud merupakan video syur yang membuat dirinya kini ditetapkan sebagai tersangka? Pokoknya aku ini sih kayak apa? Yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Jadi ya nggak mau yang itulah, udah pernah lah, udah lewat itu. Maksudnya yang begini udah jadi ya udahlah, ya sama lah gitu. Dia mengakui bahwa itu adalah dirinya sendiri dan terjadi sekitar tahun 2017 yang lalu di salah satu hotel di Medan. Gisel pun datang ke saya secara pribadi sebagai teman. Jadi 3 tahun lalu dia kasih ke manajernya dan dia sudah hapus. Jadi kalau di situ memang tidak ada unsur kelalaian. Kita akan memanggil kembali saudari GA dan saudara MYD untuk kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Buntut kehebohan yang terjadi akibat tersebarnya video asusila tersebut memantik reaksi banyak pihak.
Bahkan ada pula yang telah membawanya ke ranah hukum. Dan kini atas perbuatannya, baik Giselle maupun MYD selaku sosok pria yang diduga pemeran dalam video tersebut disangkakan pasal berlapis, Undang-Undang Pornografi, yang mana keduanya terancam hukuman pidana dengan maksimal 12 tahun penjara. Lantas seperti apa tanggapan praktisi hukum terkait pasal yang disangkakan kepada Giselle dan MYD? Tersangkakan di pasal 4 ayat 1, yaitu pasal 29 dan atau pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tentang pornografi. Paling rendah adalah 6 bulan dan paling lama adalah 12 tahun. Penetapan tersangka itu kan karena diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Pornografi pasal 4 ayat 1 tadi itu. Orang yang memproduksi. Nah, jadi orang yang merekam dirinya sendiri melakukan gambar ya atau muatan yang mengandung pornografi itu dianggap sudah menyalahi aturan Undang-Undang Pornografi. Kalau dikaitkan dengan pasal 29, itu ancaman maksimumnya 12 tahun. Ya, ancaman singkatnya 6 bulan. Saat ditetapkan sebagai tersangka, Giselle kabarnya tengah menikmati liburan bersama teman-temannya. Guna memastikan, tim Silet pun melakukan penelusuran ke kediaman Giselle dan ternyata dirinya memang sedang tidak berada di rumah. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo yang sebelumnya telah menganalisa tingkat kemiripan Giselle dengan wanita yang berada di video syur tersebut pun angkat bicara. Menurutnya, ia mengapresiasi kerja kepolisian atas penetapan GA dan MYD sebagai tersangka. Namun menurutnya kasus ini masih akan terus bergulir karena pelaku perekaman ulang dari video berdurasi 19 detik itu juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Artinya pas kebetulan saya jaga ini nggak pernah lihat saya mengapresiasi dan semoga polisi segera kemudian meneruskan kasus ini karena masih ada hal sebenarnya yang paling penting yaitu yang mencari siapa perekam ulang yang kemudian mengubah metadata dari tahun 2017 itu kemudian menjadi yang tersebar sekarang. Di sisi lain, setelah ditetapkannya Giselle sebagai tersangka, nama mantan suami Gading Martin pun turut menjadi perbincangan hangat netizen. Sebuah video yang memperlihatkan Gading menangis saat menyanyikan lagu Pergilah Kasih pun kembali mencuat. Dalam video yang sempat viral di tahun 2019 itu, Gading sampai menitikkan air mata saat bernyanyi di atas sebuah panggung. Di sisi lain, lewat sebuah video obrolannya bersama musisi Iwa K, Gading pun sempat mencurahkan isi hatinya terkait keikhlasan atas perceraiannya dengan Giselle. Lantas benarkah hal tersebut merupakan ungkapan terdalam Gading pasca bercerai dari Giselle kala itu? Dan seperti apa pula tanggapan Roy Martin terkait kasus video syur Giselle? Pergilah kasih, segala keinginanku. Selagi masih ada waktu. Keikhlasan, ikhlas. Sabar sama ikhlas beda loh. Apa bedanya? Kalau sabar belum tentu ikhlas, ya udah sabar, sabar, tapi mendem. Jadi kalau ikhlas, jerawat tuh ya. Iya, ikhlas lepas, udah lepas. Berserah udah. Bukan pasrah. Iya. Ya kita doakan yang terbaik. Untuk selesai masalahnya, biar bisa hidup normal kembali. Seperti yang diketahui, pasca resmi bercerai, hak asuh anak mereka, Gempita Naura Martin, dipegang oleh Giselle sebagai ibu. Meskipun begitu, keduanya selalu kompak dalam mengasuh putri sematawayangnya itu. Lantas, benarkah setelah Giselle akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, hak asuh dirinya atas Gempi terancam akan dicabut dan diberikan kepada Gading? Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat. Komnas Perlindungan Anak merekomendasikan kepada Giselle untuk menyerahkan anak itu kepada Gading. Dan Gading juga bisa mengajukan penetapan pengadilan untuk sementara hak asuh itu ada pada Gading. Misalnya toh pun tetap kuasa asuh di tangan ibu, demi kepentingan terbaik bagi anak memang sebaiknya tetap tinggal bersama ayah, tetapi tetap dengan kemudahan untuk bisa juga bertemu dengan sang ibu.